Oke, kita jumpa lagi di pembahasan matematika ya. Kali ini UM Undip tahun 2014 ya. Nah, ini nomor satu kebetulan sama persis dengan yang di tahun 2013, hanya beda nama ya. Kalau ini pakainya Tini, kalau 2013 pakainya Ani ya gitu. Nah, makanya nggak ada salahnya belajar soal yang sebelumnya, minimal buat pengalaman ya, itu buat pengalaman aja. Nah, saya ulangi lagi semuanya. Jadi ini logika tentang kesimpulan. Kita awali dulu dengan yang namanya kesetaraan, gitu ya. Nah, jika P maka Q itu setara dengan negasi Q maka negasi P, gitu ya. Nah, juga bisa juga begini, jika P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Ini pakainya atau. Polanya depan dirubah, dinegasikan, belakangnya utuh ya. Nah, sekarang untuk kesimpulannya ada tiga rumus. Yang pertama adalah modus ponen. Apa rumusnya? Nih, jika P maka Q, di sini ada P. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ponen. Nah, bukan P ya, ini Q. Kesimpulannya adalah Ki ya. Nah, itu ponennya P di sini gitu ya. Nah, berikutnya lagi ada yang namanya tolen. Tolen ya, itu. Nah, kalau tolen bagaimana? Kalau tolen begini. Selalu diawali dengan jika P maka Ki, tolen P tidak terakhir, negasi Ki gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Tidak P, negasi P. Nah, ini silogisme. Kalau silogisme begini, silogisme gitu ya. Ya biasa, jika P maka Q, kemudian ini apa, jika Q maka R, kesimpulannya. Berarti jika P maka R ya, gitu. Sekarang coba lihat nomor satu, hari hujan. Anggap saja ini adalah lambangnya P ya. Nah, kalau dikasih P berarti hari tidak hujan. Tini memakai payung, berarti ini adalah Q yang berbeda ya. Ini Q. Tini tidak memakai payung, negasi Q sudah ada ya. Atau ia memakai topi. Nah, ini belum ada, berarti R. Tidak memakai topi, negasi R ya. Itu coba langsung. Yang pertama, jika hari hujan maka Tini memakai payung. Berarti jika P maka Q. Tini tidak memakai payung berarti negasi Q atau ia memakai topi, R. Tini tidak memakai topi, negasi R. Nah, kesimpulan tidak boleh pakai atau, harus jika maka. Dan nyimpulkannya dua-dua ya. Nah, ini dulu. Ini atau. Nah, depan diingkar, belakang tetap. Ingkarannya negasi Ki, ya berarti ingkarannya hilang. Tinggal Ki-nya, maka R. Ya, ini nggak berubah, tetap jika P, maka Ki. Kesimpulannya ini apa? Silogisme. Nah, itu apa? Berarti jika P, maka R. Kita masih punya negasi R. Kesimpulannya apa? Ini tidak terakhir, berarti tolen. Negasi P. P-nya apa? Hari hujan. Negasi P, hari tidak hujan. Ya, nah gitu. Terus yang nomor dua, wah ini kok langsung seperti begini ya. Ya enggak apa-apa, langsung saja ya. Gini, ini jangan dibikin sulit. Walaupun sebenarnya iya, ya itu. Ini aja, kuadrat kurangi kuadrat. Kuadrat kurangi kuadrat kan sama semua. Ya, ingat, yang namanya A kuadrat dikurangi B kuadrat itu apa? Sama dengan kuadratnya hilang. Pertama dijumlah, berikutnya dikurangi. Dikurangi dulu juga boleh, dijumlah dulu juga boleh, ya, gitu. Sehingga kalau ada 2014 kuadrat dikurangi 2013 kuadrat, ya, berarti kuadratnya hilang. Jadinya apa? 2014 ditambah dengan 2013 dikalikan dengan 2014 dikurangi 2013. Nah, kita lihat. Ini berapa ini? Satu ya. Ya sudah, berarti apa? Ini sebenarnya sama aja dengan 2014 ditambah dengan 2013 ya. Dan semuanya ini dua-dua kalau kita kelompokkan itu berselisih satu jika kuadratnya hilang ya. Artinya apa? Kalau gitu kuadrat kurangi kuadrat ini sama saja dengan kuadratnya hilang dijumlah saja ya. Ini jadi kuadrat kurangi kuadrat sama dengan jumlahnya karena ini berselisih satu. Berarti barisan ini atau deret ini karena dijumlah ya. Yang pertama, itu sama saja dengan 2014 ditambah dengan 2013.
13. Berikutnya, ini sama saja dengan 2012 ditambah lagi dengan 2011 dan seterusnya ya, seterusnya sampai dengan 4 kuadrat min 3 kuadrat, yaitu kan 4 ditambah 3. Ini berarti 2 tambah 1. Nah, sekarang kalau jumlah ini gampang. Karena apa? Ini membentuk barisan aritmatika atau deret aritmatika ya, yang berselisih 1. Ingat, kalau deret aritmatik ya. Nah, ini SN ada dua rumus. Yang pertama, N per 2 dikalikan suku pertama ditambah suku terakhir kalau ada. Jika tidak ada, maka Sn jumlah N suku pertamanya N per 2 dikalikan 2 kali suku pertama ditambah N min 1 kali B. B itu apa? Beda. Kalau ini berarti bedanya adalah 1. Suku pertamanya 2014 ya. Nah, tapi kan ada suku terakhir. Gunakan saja yang ini. Terus N-nya berapa? Lihat, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 2014 ya. Berarti N-nya adalah 2014 dan ada suku terakhir. Gunakan rumus yang pertama. Langsung 2014 per 2 dikalikan A-nya. Boleh diambil 2014 ditambah UN-nya berarti 1. Nah, ini adalah 1007 dikalikan. Ini berapa ini? 2015. Nah, yang ditanya apa? Bilangan yang terdekat. Ini jelas selisihnya jauh sekali ya, gitu. Ini kan berarti 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 20 juta. Nah, kalau ini berapa? Ini kalau kita bulatin ke bawah, kira-kira berapa? Coba kita bulatkan pendekatan saja. Berarti apa? Kalau ini jadi 1000 dikalikan dengan 2000, kan jelas dekat ya, paling dekat ke sini, ke bawah. Berarti berapa itu? Ya, ini kira-kira mendekati 2 kali 10 pangkat berapa? 6 ya. Nah, ini nggak mungkin dengan ini jauh, ini juga jauh ya. Loh kan ini cuma satu aja, satunya dikali 1 juta bro ya. Nah, nggak mungkin gitu. Nah, lanjut nomor 3. Wah, ini seperti soal OSN ini, ngeri ini ya gitu, ngeri ini. Dari F1 sampai F2014 ya, ngeri. Patokannya ini. Nah, FA plus B sama dengan FA kali B. Dan kita punya F1. Maka gunakan F1 ya. Coba kita cari dulu, hitung F2. F2 itu berapa nilainya? Kita bisa menghitungnya tentunya dengan menggunakan F1. Biar muncul F1, gunakan sifat ini. Nah, berarti apa ini? Agar muncul satunya kita bikin 2 kali 1 ya. Oh, enggak bisa ya? Oh, jangan ya. Nah, ini berarti apa? Kita bikin menjadi, karena kalau langsung pakai 2 kali 1, duanya nggak tahu ya. Kita bikin 1 tambah 1. Nah, lihat FA jumlah B sama dengan F kali B. Berarti FA F 1 tambah 1 sama dengan F1 kali 1 atau sama dengan F1. Nah, F1 berapa? 2 ya. Sekarang coba kalau kita cari F3, ini mencari pola ya, itu. F3 itu berarti kan berapa? 2 tambah 1 biar muncul duanya ya. Nah, kayak ini kan ya. Jadi F2 adalah 2. F3 berapa kita lihat? F jumlah sama dengan dikalikan. Berarti apa? Sama dengan F2. Berapa itu F2? 2. Wah, kok 2 lagi? Lah kalau F4 coba F4. Nah, ini bagi yang sudah ketemu pola, sudah ketemu jawaban ya. Gitu. Kalau yang belum ketemu pola, saya lanjutkan dulu. Ini kan bisa ditulis sebagai F3 plus 1 sama dengan F3 kali 1 sama dengan F3. Nilainya berapa? F3 itu adalah 2. Nah, ininya berapapun nilainya selalu 2. Lah kalau F2014 ya sudah kelihatan 2014 berarti nilainya adalah 2 juga. Dan kita nggak perlu mengurutkan ini sampai 2014 ya. Pegel ya gitu. Nah, gitu ya. Lanjut nomor 4-nya ya. Wah, ini juga mirip seperti nomor tahun 2013, cuma ini lebih gampang, disederhanakan tanpa deret ya. Itu. Nah, ini bahasa aritmatika ya, itu. Akarnya AB. Nah, berarti apa? Kalau ada akar ada persamaan kuadrat, biasanya mengarah ke penjumlahan akar dan perkalian akar ya. Jumlah akar rumusnya adalah min B per A. Ini
C per A ya. Perkalian rumusnya adalah C per A. Lo ABC-nya berapa? Nah, dari sini A-nya adalah 1, B-nya itu adalah K, dan C-nya adalah K juga. Berarti min B per A. Min K per 1 nggak usah ya. C per A, C-nya adalah K per 1 nggak usah ya. Yang ditanya nilai K yang menyebabkan jumlah kuadrat. Nah, hati-hati. Ada jumlah kuadrat, ada kuadrat jumlah ya. Nah, kalau jumlah kuadrat berarti jumlah dari kuadrat. Maka jumlahkan kuadratnya. Artinya apa? A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jangan tertukar dengan begini. Nah, ini namanya Pak kuadrat dari jumlah ya. Gitu. Itu caranya kalau bingung ya, gitu. Nah, lanjut. Terus kan kalau stasioner masuk minimum, kalau tidak linear berarti pakainya stasioner kan ya. Turunan pertama sama dengan nol. Stasioner itu apa? Turunan pertama sama dengan nol dengan syarat variabel harus 1. Ini variabelnya berapa? 2 ya. Nah, maka diganti. Biar jadi 1 bagaimana? Ingat yang namanya akar bisa selalu hampir ya, hampir selalu bisa diarahkan ke penjumlahan dan perkalian. Dan kamu ingat kan ini? Ya, jadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A plus B di kuadrat dikurangi 2 kali AB. Sehingga fungsi F-nya itu adalah A plus B min K di kuadrat, minusnya hilang. Jadi K kuadrat. Min 2 kali AB, AB-nya adalah K, berarti min 2K. Nah, ini harus minimum, gampang. Sudah satu variabel, tinggal diapakan, turunkan saja ya. F aksen berapa nih? 2K min 2 sama dengan 0 stasioner ya, sehingga K-nya adalah 1. Nah, hati-hati, setelah K-nya 1 dicek dulu yang intinya apa, yang intinya adalah nilai K, berarti selesai. Karena kadang-kadang yang intinya bukan K-nya, F-nya berapa, nah itu belum selesai, repotnya lagi belum selesai sudah ada jawabannya. Nah, bahaya itu ya. Jadi ini K-nya adalah 1 ya. Nah, itu. Terus nomor 5. Nah, ini tadi gampang ya. Nah, nomor 5. Ini, wah ini. Berapa nilai B-nya? Wah, ini mah gampang ini. Ini lebih gampang dari yang 2013 yang pakai suku banyak ya. Itu. Nah, gini aja. Kan akan tahu A dan B-nya kalau kiri dan kanan bentuknya sama. Nah, kanan penjabaran, kiri faktor. Kalau kanan difaktorkan susah, ada B. Ya sudah, yang kiri dijabarkan. X kali X. Jadi X kuadrat ini AX, ini 3X. Saya gabung, X-nya keluar menjadi A plus 3 kali X, A kali 3. Berarti ditambah lagi dengan 3A sama dengan X kuadrat ditambah dengan BX dikurangi dengan 12 ya. Nah, ini sudah sama, maka suku yang sejenis berkoefisien sama. X kuadrat sudah sama ya, 1. A plus 3 sama dengan B. Wah, angel. Nanti aja. 3A sama dengan min 12. Nah, ini dia. Ya, gitu. 3A sama dengan min 12. Berarti A-nya adalah berapa? Min 4. Ada nggak? Nggak ada. Untung nggak ada. Oh, nggak ditanya. Ya, kalau ada bahaya. Nah, maka selalu diingatkan. Kalau ketemu bilangan, cek dulu apa yang ditanya. Yang diminta B, bro. Nah, gitu ya. B-nya bagaimana? Ini B. B bagaimana? Berapa? B ya, itu. B-nya itu sama dengan A plus 3. A-nya adalah min 4 ditambah dengan 3. Berarti min 1. Nah, selesai ya. Gampang ini. Lebih gampang ini? Ya, belum tentu. Memang sejauh ini gampang-gampang yang keluar ya. Nah, nggak tahu nanti soal berikutnya ya, gitu. Nah, daerah definisi. Daerah definisi artinya apa? X-nya, himpunan nilai X yang menyebabkan fungsi F bernilai. Sebelah kanan bernilai. Ini pakai akar. Bernilai jika di dalam akar tidak negatif. Karena kalau akarnya negatif, ya tidak ada nilainya. Ya, itu. Mau dikerjakan silakan. Tapi jawaban sudah disediakan. Nah, dicoba aja. Ambil sebuah nilai X. Ya, itu. Sebuah nilai X yang di antara A, B, C, D, E ada yang memuat, ada yang tidak memuat. Namanya membedakan. Nah, contoh, min 1. Ada, di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Enggak boleh dicoba karena ada semua. Ya, ya hanya kalau mau nyoba yang gampang aja angkanya. Dan yang gampang itu apa? Bisa 0, bisa 1, bisa min 1. Nah, min 1 tadi sudah. Enggak bisa 0. Coba 0 dulu ya. Kurang dari min 1 enggak mengandung 0. Min sama min tidak lewat 0. Kurang dari min tidak lewat 0. Min sama plus ada nolnya. Maka 0 bisa dicoba. Karena
Di sini A, B, C nggak ada, yang D ada. Kita cek apakah kalau X-nya 0, fungsi F bernilai. Nah, kita hitung akar. Berapa ini? 0, min 2. Dimutlak jadi 2. Kali 2 jadi 4. Dikurangi mutlaknya 0 adalah 0. Dikurangi 5 jadinya berapa? Akar dari min 1. Nah, tidak bernilai. Artinya salah. Berarti yang mengandung 0 salah. Bukan jawaban. Nah, ini kan tidak mengandung 0. Aman. Mengandung 0 salah. Tidak mengandung. Cuma 1 ya? Enggak apa-apa. Lumayan. Syukuri saja. Ini lebih baik daripada kamu mengerjakan ya. Nah, sekarang ini berikutnya kita coba lagi. Ini bilangannya negatif. Ini negatif. Ada yang positif. Kalau ngitung enak yang min apa yang plus? Yang plus kan ya. Coba yang plus. Ini ada 9. 10 boleh, 20 boleh, 30, 1000 juga boleh. 9 saja ya. Nah, pasti bisa dipakai karena di tempat lain semuanya negatif, nggak ada yang plus, berarti 9 nggak ada. Kita cek apakah 9 bernilai ya. F9. 9 kurangi 2, 7 kali 2, 14 dikurangi 9 mutlaknya 9 kurangi 5 di akar. Apakah bernilai? Ini 14 kurangi 9 kan 5, kurangi 5 0. Akarnya 0 berapa? Ada 0. Nah, artinya apa? Bernilai. Berarti yang ada 9-nya benar, yang enggak ada berarti salah. Nah, ini salah, salah, salah. Selesai, tinggal 1. Pasti benernya, gitu ya. Nah, kalau salah juga, yang bikin soal yang salah, ya. Hitung ada jawabannya sih. Nah, gitu ya. Terus, nomor 7. Sebuah kios fotokopi mempunyai 2 buah mesin, masing-masing berkapasitas 2 rim per jam dan 4 rim per jam dan 2 rim per jam. Nah, kemudian pada suatu hari jumlah kerja kedua mesin adalah 10 jam dan menghasilkan 34 rim. Nah, maka lamanya mesin dengan kapasitas 2 rim bekerja selama berapa jam? Nah, anggap ini mesin yang pertama, ini mesin yang kedua. Mesin yang pertama bekerja selama X jam, ya, X jam, gitu. Nah, mesin yang kedua bekerja selama Y jam. Ini misalnya. Nah, berarti apa? Jumlah jamnya adalah 10, gitu ya. Nah, kemudian satu mesin pertama itu kan 1 jamnya 4 rim. Nah, kalau X jam, ya berarti 4 X rim yang dihasilkan oleh mesin pertama, ya. Nah, yang kedua berarti 2 Y rim, ya. Nah, ini Y, gitu ya. Nah, sebentar. Jadi ini adalah Y, 2Y sama dengan totalnya 34 rim. Yang diminta lama mesin dengan kapasitas 2 rim. Berarti kan Y-nya, mesin 2, gitu ya. Nah, gini aja. Mencari Y, boleh ini dibagi 2, Y-nya hilang. Ya kalau bisa jangan hilang, dipertahankan. Berarti apa? Ini saya kali 2, ini saya kali setengah. Nah, seringnya apa? Selalu bulat, nggak harus, pecahan juga boleh. Yang penting setelah dikalikan jadi bulat lagi. Ya, berapa ini berarti? 2X ditambah 2Y sama dengan 20. Nah, ini berarti 2X ditambah 17Y. Oh, 17Y sih? 17-nya di belakang nanti ya, itu 34 itu ya. Nah, ini berapa? Y sama dengan 17, tinggal dikurangi. X-nya hilang, ini jadi Y, ini jadi 3, berarti 3 jam. Selesai ya. Nah, nomor 7. Sekarang nomor 8. Wah, ini matrik. Matrik gampang. Sebentar, ini A pangkat 10 loh ya. Nah, A pangkat 10 itu bukan berarti 7 pangkat 10, 4 pangkat 10, bukan. Kalaupun iya kayak gitu juga susah malah ya, itu. Nah, gini. Masih ingat dulu yang namanya determinan. Kalau ada matrik A sama dengan, wah, A-nya bagus sekali ya, itu A, B, C, D. Maka yang namanya determinan A rumusnya apa? AD dikurangi BC, gitu ya. Sekarang sifat matrik. Kalau ada matrik A kali B, determinannya berapa? Nah, ini sama saja dengan determinannya A dikalikan dengan determinannya B. Nah, itu sifatnya ya. Nah, sekarang gini. Determinan A pangkat 10. Kita hitung dulu determinannya A sama dengan, ini dulu kan, 7 kali min 5, min 35, dikurangi 4 kali 9 min 36, jadi plus 36. Sehingga determinannya A adalah 1 ya.
Sekarang determinannya A pangkat 10 ini kan sama saja determinan di dalamnya ada A kali A dan seterusnya. Sampai berapa? Sebanyak 10 gitu ya. Nah, karena perkalian kayak tadi bisa dipisah-pisah. Jadi apa? Determinan kali determinan dan seterusnya sampai ada berapa? Ada 10 juga ya. Nah, kamu lihat ini berapa nih? Satu, satu, satu. Nah, boleh juga begini ya, biar panjang. Ya itu. Ya kan 1 pangkat 10 ya satu juga ya. Nah, ini selesai ya. Lanjut. Nah, matrik nomor 9. Matrik A diketahui tidak punya invers atau bahasa lainnya adalah singular. Apa non singular? Singular ya. Ya itu. Nah, apa syaratnya matrik tidak punya invers? Ya jika determinannya A sama dengan 0. Untuk yang ordo dikalikan determinannya begini. Nah, tak salin dulu ya. Ini berapa nih? Satu, satu, satu. Ini satu, dua, ininya T. Ininya satu, di sininya 4, di sininya ada T kuadrat ya. Nah, gitu ya. Nanti dua kolom yang pertama disalin lagi satu, 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 dua, satu, 4. Nah, ini harus sama dengan 0. Caranya bagaimana? Gini, ingat kayak tadi ya, itu. Jadi determin itu apa? Ini dikurangi ini kan. Jadi yang miring ke sini positif, yang miring ke sini tandanya negatif. Nah, ini pun sama. Coba ya, kita gunakan yang positif dulu. Positif apa? Ya positif maksudnya ini kurungnya positif, hasilnya bisa negatif ya. Jadi depannya kurung positif. Nah, ini coba berapa itu? Dikalikan. Berarti 2T kuadrat. Walaupun ini arah yang positif, dimungkinkan ini hasilnya ada yang negatif. Tapi depannya kurung diberi tanda positif ya, gitu. Coba ini, arah ini 1 kali T kali 1 ya. Berarti plus T, kemudian lagi 114, berarti plus 4 ya. Nah, dikurangi arah yang negatif ini kan. Nah, berapa ini? 2. Ini plus 4T. Ini plus T kuadrat. Nah, tutup sama dengan 0. Kita sederhanakan. 2T kuadrat kurangi T. Berarti T kuadrat. T kurangi 4T. Berarti min 3T. 4 kurangi 2. Plus 2 sama dengan 0. T-nya berapa? Difaktorkan. Nah, sudah ini sama dengan 0. Berapakah? Min 1, min 2. Berarti T-nya ya 1 atau 2 ya. Nah, selesai gitu ya. Nah, nomor 10. Wah, ini baru angel. Ini nggak seberapa, ada lagi nih. Wah, nomor 11-nya. Wah, kayak gini. Tapi nomor 12-nya gampang ya, gitu. Nah, yang ini nomor 10 dan seterusnya saya bahas pada episode berikutnya ya. Tunggu penayangan berikutnya. Jangan lupa juga sudah ada yang tahun 2013, silakan kunjungi blog saya. Ini alamatnya ya di atas layar ya, gitu. Juga ada pembahasan soal-soal yang lainnya. Silakan ya. Tunggu pembahasan berikutnya. Jumpa lagi di episode berikutnya. Oke?